Halo, assalamualaikum, welcome back to my channel. Bersama saya Syadilay di channel Dilay Jalan Jajan. Yang belum subscribe silahkan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Terima kasih yang sudah subscribe dan mendukung channel saya agar bisa menjadi lebih berkembang dan menghibur kalian semua. Kita mulai ceritanya. Dekapan Cinta bab 14. Gi, kamu lagi ngapain? Tanya Rina. Aku lagi ngerjain tugas dari Pak Direktur. Aku harus bantu cabang agar target penjualan bisa mencapai target lagi. Karena itu aku harus bekerja keras. Wah, kamu patut diapresiasi. Kamu benar-benar karyawan teladan. Aku memang yang terbaik, hehehe. Aku besok harus ke cabang sendirian. Aku harus segera menyerahkan hasilnya dan memberikan tips-tips penjualan yang benar agar bisa cepat mereka aplikasikan. Aku harus minta izin Bu Irma dulu, biar nanti malam aku berangkat. Yeay, aku harus semangat dan bergegas. Rin, aku besok mau ke cabang. Oh, kamu berangkat sama direktur? Enggak, aku mau sendiri ke sana. Soalnya direktur sudah menunjukku. Jadi aku bisa langsung komunikasi dengan manajer di sana. Dan aku akan minta izin 2 hari untuk bekerja di sana. Aku juga harus memastikan dan membantu promosi dengan baik. Baiklah, kamu hati-hati saja ya. Kabari aku kalau ada masalah. Oke, aku kerjain ini dulu ya. Baiklah, semangat ya. Bu Irma, saya meminta izin mau ke cabang. Jadi besok saya langsung ke sana. Tidak datang lagi ke kantor. Saya minta izin 2 hari. Baiklah, kamu semangat ya, ujar Bu Irma. Baiklah, saya permisi dulu. Silahkan. Kamu hati-hati ya Gita. Terima kasih Bu, saya akan baik-baik saja. Sudah saatnya aku harus pulang dan mengemasi pakaianku dan berangkat. Mumpung masih agak siang. Pak Direktur sepertinya sibuk sekali. Aku bahkan tidak melihat wajahnya hari ini. Memang aku rindu sehari saja tidak melihat wajah tampannya. Dia memang tahu perasaanku. Apa dia baik-baik saja? Kenapa tidak memberi kabar padaku? Biasanya dia selalu menggodaku. Akhir-akhir ini aku mau pulang dulu sebelum busnya lewat. Tak 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 tak. Busnya langsung datang. Akhirnya nyampe juga tempatnya. Lumayan melelahkan jika pergi sendirian. Kalau ada Levi pasti seru. Gita malah teringat Levi. Sepertinya ia rindu karena tak bertemu hari ini. Pantai ini mengingatkanku kepadanya. Dia memang menawan dan tampan sekali. Di sisi lain, Levi pun teringat akan Gita. Dia sangat merindukan wanita itu. Namun kerjaan membuatnya tak bisa bertemu. Padahal semalam baru bertemu. Namun rindunya sangat menggebu. Oh Gita, mengapa kamu sangat menggemaskan? Aku harus cari penginapan dulu sekarang. Takut nanti kemalaman dan aku gak tahu jalan. Aku akan cari yang lebih murah saja. Kalau di tempat kemarin pasti mahal. Akhirnya dapat juga kamar kosong. Lumayan lah, walau gak besar. Tapi masih nyaman buatku tidur. Ayo kita tidur dulu, aku lelah. Sudah jam berapa ini? Aku gak boleh telat. Aku sudah siap. Aku harus cepat berangkat. Selamat pagi, ucap Gita. Selamat pagi Bu Gita. Kapan kesininya? Tanya manajer di sana. Kemarin Pak, jawab Gita. Tumben gak bareng Pak Direktur? Enggak Pak, saya bisa sendiri. Gita, kamu kapan datangnya? Sapa Levi, yang mendadak muncul dari luar. Direktur sudah kesini? Tanya Gita. Iya, kapan kamu datangnya? Kenapa nggak kabari aku kalau mau kesini? Biar barengan saja kita, bisik Levi pun pelan.
Maaf Pak, saya nggak sempat bilangnya. Dan nggak tahu kalau Bapak juga mau kemari. Kamu tahu tidak, aku senang kamu kemari. Aku jadi tidak kesepian, ujar Levi. Maaf Pak, nanti saja kita bicaranya. Tidak enak dilihat yang lainnya. Mari kita mulai rapatnya saja. Biar cepat kita aplikasikan pada target kita. Dan besok aku akan melakukan promosi sendiri. Baiklah, aku akan ikut juga denganmu. Mari kita mulai rapatnya. Kita akan presentasikan strateginya. Tolong disimak dengan seksama dan dipahami. Silakan Gita presentasinya. Baik, saya akan mulai presentasinya. Bagus Gita, saya setuju dengan ide-idenya. Semoga kedepannya kita dapat melakukan yang terbaik. Mari kita sukseskan gagasan kita. Dan besok kita akan lakukan promosi tahap awal. Dan besok saya dan Gita yang akan melakukannya. Dibantu oleh satu karyawan dari pemasaran. Ayo, kita semangat. Lakukan demi kemajuan perusahaan. Dan tentunya cabang ini. Kita semua bisa, ujar Levi penuh semangat. Ayo, kita bisa, ucap semua serentak. Mereka pun tersenyum penuh percaya diri. Levi senang melihat Gita bisa sukses presentasi hari ini dengan lancar. Tampak penuh semangat Gita saat itu. Sesekali ia melihat ke arah Levi dan tersenyum. Ia merasa bangga atas presentasinya barusan. Apalagi disaksikan oleh orang yang mendukungnya. Kita makan bareng ya, kamu belum sarapan kan? Tanya Levi. Iya, aku belum sarapan. Aku juga sudah lapar. Kita makan kepiting lagi, kamu mau? Pancing Levi sambil tersenyum. Mau? Yuk kita ke sana. Kita girang sekali. Sudah tak sabar untuk menyantapnya. Aku nggak tahu loh, kamu kesini juga, ujar Gita. Aku sudah dari kemarin kesininya. Kenapa gak bilang? Pantas saja kamu gak ada di kantor. Kenapa kamu merindukan aku? Godanya. Mana mungkin aku kangen sama orang yang bukan siapa-siapanya aku, ujar Gita. Levi pun tersenyum melihat Gita. Lantas, kamu mau kita jadi apa? Tanyanya. Kamu juga belum jawab atas pertanyaanku. Aku masih menunggu sampai kamu mau jawab. Levi mengingatkan Gita akan hal itu. Dan Gita pun merasa makin dak-dikduk. Namun waktunya belum tepat untuk mengungkapkan jawabannya. Tunggu sedikit lagi ya, ujar Gita. Besok kita masih ada tugas buat promosi. Kita mengalihkan pembicaraan. Baiklah, aku akan menunggu, ujar Levi. Bab 15, Dekapan Cinta by Shadilay. Kita mulai ya ceritanya. Setelah mereka selesai makan, Levi dan Gita menuju tempat nongkrong di tepian pantai. Cuaca saat itu cerah sekali. Kita duduk di sini saja ya, ujar Levi. Iya, kita di sini saja, jawab Gita. Sudah kesekian kalinya aku dan Levi ke sini. Gita begitu senang bisa bersama Levi lagi. Mereka bisa menikmati waktu berdua. Gita, apa kamu mau pergi denganku? Kita mau kemana lagi? Tanya Gita. Aku akan bawa kamu ke acara resepsi pernikahan kolega ayahku. Ah, aku? Kamu mau mengajakku? Apa kamu tidak salah, Levi? Tanya Gita. Aku tidak punya pasangan untuk pergi ke sana. Aku tidak yakin kamu akan membawaku ke acara itu, ujar Gita. Kita hanya datang sebentar saja. Nanti kita cepat pergi dari sana. Bagaimana? Tanya Levi. Aku mau pergi denganmu ke acara itu, ujar Levi. Ya, tapi apa kamu tidak akan malu membawaku? Memangnya kenapa aku harus malu? Kamu cantik, goda Levi. Gita tersenyum dan tersipu malu. Bukan masalah itu,
Aku tidak cocok ke acara itu. Itu bukan tempatku. Karena mungkin banyak orang penting di sana. Dan aku bukanlah siapa-siapa. Kamu sama seperti mereka, Gi. Aku akan kenalkan kamu kepada orang tuaku. Aku sepertinya tidak perlu. Kamu mau ya ikut denganku? Minta Levi. Baiklah, aku akan menemuimu ke sana. Levi tersenyum lebar mendengar jawaban Gita. Itu sungguh menyenangkan baginya, karena bisa membawa orang yang dia suka ke acara itu. Levi bahkan tidak memikirkan bagaimana reaksi orang-orang nantinya. Namun ia sangat senang Gita bersedia ikut. Aku senang akhirnya kamu mau ikut. Terima kasih Gita, ucap Levi sungguh-sungguh. Tampak binar bahagia di mata Levi. Iya, jawab Gita tersenyum. Hari Sabtu malam kita akan pergi ke acara itu. Iya, jawab Gita. Levi sangat merindukan saat seperti ini bersama Gita. Gita bukanlah orang yang pura-pura. Gita pun tak dapat menutupi perasaannya. Makin berdebar saja Gita menghadapi Levi. Makin menggemaskan Levi di mata Gita. Wajah tampannya makin bersinar saat tersapu sinar matahari siang itu. Levi merasakan waktu cepat berlalu jika bersama Gita. Seakan sangat berharga waktu yang ia punya, sehingga membuatnya makin menjadi gila dibuatnya. Hatinya makin berdebar sehingga membuatnya makin tak bisa jauh dari Gita. Levi tak dapat membayangkan jika Gita tiba-tiba jauh darinya. Semua yang berhubungan dengan Gita membuat lelaki tampan itu berdebar. Bahkan ia tak bisa membedakan antara cinta dan sukanya. Kamu mau minum apa Gita? Mau kelapa muda? Tanya Levi. Boleh, sepertinya menyegarkan. Minum itu saat seperti ini. Sangat cocok dengan cuacanya. Levi, apakah kamu tidak merasa malu mengajakku ke acara itu? Tanya Gita lagi. Dia merasa tidak pantas mendampingi Levi. Namun ia tidak rela jika Levi pergi sendiri atau dengan wanita lain. Namun ia juga merasa itu sangat buru-buru. Karena ia bukanlah siapa-siapanya Levi untuk saat ini. Ia takut membuat Levi malu jika mengajaknya datang bersamanya. Kita tak ingin melihat Levi merasa sedih ataupun menyakitinya. Gita, kamu sedang memikirkan apa? Tanya lelaki yang ada di sampingnya itu. Oh, tidak ada. Aku cuma... Belum selesai kita bicara, Levi sudah memotong omongan kita. Kamu gak perlu khawatir masalah itu. Aku yakin kamu akan baik-baik saja. Aku senang datang bersama denganmu. Kamu tenang saja ya, Levi menenangkan Gita. Gita pun menjawabnya dengan anggukan kepala. Lihatlah indahnya pantai ini. Iya, tentu, memang indah, ujar Levi. Dipandangi Levi dengan penuh kekaguman. Namun ia tak ingin membuatnya kecewa. Namun ia baru sadar, ternyata Levi adalah orang yang penuh keyakinan. Sikap yang tegas namun menenangkan itu membuatnya luluh dan meyakinkan hatinya. Levi mengajak Gita berkeliling tempat itu. Dan tak malu-malu langsung menggandeng tangan Gita. Dan itu membuat Gita kaget, sekaligus deg-degan. Seperti aliran darahnya meningkat naik. Dan semua menggetarkan hatinya. Dan itu semua tampak dalam raut wajahnya. Namun, Levi terlihat biasa saja. Namun dirasakan auranya begitu bahagia. Levi terus menggenggam tangan Gita dan melemparkan senyumannya.
Itu semakin membuat hati Gita mendebarkan. "Kenapa kamu menggandeng tanganku?" tanya Gita. "Kamu tidak suka?" ujar Levi. Bukan maksudku begitu." Wajah Gita tampak memerah akan hal itu. Ia pun tersipu-sipu akan pertanyaan Levi. Setelah melihat ekspresi Gita, Levi pun berkata, "Kamu bukankah senang juga?" ujar Levi. Dan itu makin membuat wajah Gita memerah. Wajah yang putih bersih dengan rambut hitam panjang terurai makin memancarkan pesona Gita. Levi sangat menyukai tipe wanita seperti Gita. Baginya Gita adalah wanita yang sederhana, namun sangat sempurna dalam segala hal. Itulah Gita di mata Levi. Itu mengapa sebabnya ia tak ragu mengutarakan perasaannya kepada Gita. Hari ini sepertinya adalah hari mereka berdua, karena mereka dapat menghabiskan waktu bersama lagi. Tak terasa sudah menjelang senja mereka di sana. Akhirnya mereka pun beranjak dari tempat itu untuk istirahat. Levi ingin memberi Gita tempat menginap yang lebih baik dari yang ia dapatkan kemarin. Namun, Gita menolaknya dengan halus. Levi pun tak dapat memaksanya. Ia sudah merasa senang menghabiskan waktu sepanjang waktu bersama Gita. Dekapan Cinta, bab 16, by Shadilay. Setelah sepulang dari pantai tadi, mereka beristirahat di penginapannya masing-masing. Karena Gita tidak mau menerima tawaran Levi untuk mencarikan kamar yang dekat dengannya. Karena Gita tidak mau terlalu merepotkan laki-laki itu. Gita juga tidak ingin terlihat jelas bahwa ia pun menginginkannya. Tampak sempurna sekali Levi di mata Gita. Munafik jika ia tak menyukainya. Siapapun pasti berpikiran sama dengannya. Namun, Gita bukanlah orang yang materialistis. Sejujurnya hal itu memang wajar saja. Karena semua orang pasti mengharapkan hal yang sama. Levi tiba-tiba menghubungi Gita. Tring, 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 bunyi handphone Gita. Halo, ucap Gita, menyapa sambungan teleponnya. Halo, Gita, terdengar suara lembut Levi dari sambungan telepon tersebut. Gita, apakah kamu mau keluar denganku? Tanya Levi. Maaf, aku tidak bisa, ucap Gita. Kenapa kamu tidak bisa? Tanyanya lagi. Aku mau persiapkan materi buat besok. Besok kita kan akan adakan demo awal. Jadi aku harus bikin acara besok sukses. Oh, begitu rupanya. Baiklah. Aku tidak akan mengganggu kamu. Apa kamu butuh bantuanku? Tanya Levi. Oh, tidak perlu. Aku akan mengerjakannya sendiri saja. Apa kamu yakin? Tanya Levi lagi. Iya, aku bisa kerjakan ini sendiri. Baiklah. Kamu jangan terlalu lelah ya. Kamu segera istirahat agar besok tidak capek. Segera pesan makan malammu ya. Baik, kamu perhatian sekali padaku, ujar Gita. Memangnya kamu tidak suka aku perhatian padamu, ucap Levi. Apa kamu merasa keberatan dengan ini? Jika kamu tidak nyaman, tolong katakan, ucap Levi. Bukan itu. Pernyataan Levi membuatnya khawatir saja. Gita takut ia akan berubah, karena ia sudah merasa nyaman dengan segala sikap Levi kepadanya akhir-akhir ini. Dia begitu lembut kepadanya, berbeda saat mereka belum mengenal satu sama lainnya. Setelah mereka akrab dan sering bersama, muncullah rasa itu secara tidak sengaja. Entah sejak kapan perasaan itu hadir.
Yang pasti direktur itu tak sedingin dulu. Kini makin hangat sikapnya kepada Gita. Itulah yang membuatnya tak bisa lepas dari Levi. Meski mereka belum ada ikatan apapun, aku akan kerjakan ini segera, agar aku cepat istirahat. Acara besok semoga sukses dan lancar. Akhirnya selesai juga. Aku akan makan dulu baru tidur. Aku akan cari makan di depan saja, ujar Gita. Sepertinya makan itu enak. Aku akan beli di sana saja. Ayo kita ke sana saja. Sekalian aku akan tanya tentang keadaan wilayah sekitar, agar promosi kami besok bisa tepat sasaran, ujar Gita penuh semangat. Nyaman sekali di daerah sini. Saat Gita mau masuk ke kedai itu dan memesan makanan, tiba-tiba tak disangka olehnya, Rian dan Hana pun berada di sana. Mereka tampak mesra sekali. Namun, mereka belum melihat Gita. Akhirnya Gita membatalkan pesanannya dan berlalu pergi dari tempat itu. Pemilik kedai itu pun memanggil Gita, karena tidak tahu mengapa ia tidak jadi pesan makanan. Rian pun tak sengaja menoleh ke arah pemilik kedai itu, melihat Gita. Rian kaget dan tak percaya melihat Gita. Apakah itu benar, Gita? Gumamnya. Apa kamu bicara? Apa tidak jelas, sayang? Hana bertanya pada Rian. Ada apa sih? Ujar Hana. Tidak ada apa-apa, ujarnya terbata-bata. Apa dia melihatku di sini? Pikir Rian. Kenapa ia pergi dari sini? Apa benar itu Gita? Rian masih penasaran. Akhirnya ditanyakanlah pada pemilik kedai itu. Pak, tadi kenapa orang itu yang pergi? Entah kenapa. Tadi dia memesan, belum kelar mau pesan apa, langsung batalkan pesanannya. Ujar pemilik kedai itu pun merasa bingung. Hana, aku permisi sebentar ya, ujar Rian buru-buru. Oh, mau kemana? Ujar Hana kaget. Sebentar saja, teriak Rian. Hana pun merasa ada yang aneh. Namun ia tetap menunggu Rian di sana. Sedangkan Rian berusaha mengejar wanita tadi. Dan akhirnya ditemukannya Gita, yang sedang duduk di tepi jalan. Gita, terdengar suara yang familiar oleh Gita. Gita menoleh dan berdiri dari tempat di mana ia duduk. Ada apa? Kamu kenapa bisa di sini? Tanya Gita. Kamu di sini juga? Tanya Rian kembali. Iya, aku di sini. Ada apa? Apa kamu baik-baik saja? Tanya Rian. Kamu bisa lihat sendiri. Aku baik-baik saja. Aku harus pergi, ujar Gita. Tunggu, teriak Rian. Ada yang ingin aku bicarakan padamu. Bicara tentang apa? Ujar Gita. Apa kamu masih marah padaku? Tanya Rian. Apa perlu kamu tahu tentang hal itu? Iya, aku perlu tahu. Aku masih belum bisa terima kamu putuskan aku. Aku masih mencintaimu, Gita, ujar Rian. Tak perlu kamu tanyakan itu lagi padaku. Kamu pun pasti sudah tahu jawabanku. Tolong pergi saja dari hadapanku. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Kamu urusi saja wanitamu saja. Jangan biarkan dia sendirian. Dia lebih membutuhkanmu, ujar Gita. Sambil menahan emosinya, ia pun berlalu, pergi dari situ meninggalkan Rian. Gita, bisakah sekali saja kamu dengarkan penjelasanku? Teriak Rian. Tak perlu lagi, aku tidak butuh penjelasan darimu. Semuanya sudah jelas di depan mataku. Untuk apa lagi dijelaskan? Teriak Gita marah. Semua tak seperti yang kamu lihat dan pikirkan. Pergilah, teriak Gita. Rian sebenarnya merasa menyesal akan hal itu.
Memangnya dia masih mencintai Gita? Namun di lain sisi, ia telah mengecewakan Gita. Semuanya telah terjadi. Gita pun sangat kecewa pada Rian. Tak ada lagi yang bisa ia jelaskan pada Gita, apalagi Gita melihat mereka berdua lagi. Itu salahku, ujar Rian. Aku mencintaimu, Gita. Rian agak tertunduk dan merasa bersalah. Aku tidak mencintainya. Aku hanya memanfaatkan saja. Semua kulakukan untuk kita, ujar Rian. Sedangkan Gita sudah berlalu pergi dari hadapannya. Kembalilah Rian ke kedai tadi. Ada apa? Kamu kok tampak lesu? Hana bertanya. Tidak ada apa-apa. Sudah selesai makannya. Kalau sudah kita kembali ke hotel saja. Aku lelah, ujar Rian. Ah, baiklah. Pak, berapa? Tanya Hana. Ayo kita pulang, sambil menggandeng Rian. Namun Rian masih teringat dengan yang tadi. Hana melihat Rian seperti orang yang bengong. Kamu kenapa? Tanya Hana lagi. Kamu sakit? Hana merasa khawatir dengan itu. Aku hanya perlu istirahat saja, ujar Rian. Sedangkan Gita entah apa yang harus dilakukannya. Sedih untuk apa juga, toh sudah berlalu. Kecewa pasti kecewa, namun untuk apa lagi? Hatinya memang masih sakit. Tapi ia tak ingin itu membuatnya lemah. Pengkhianatan Rian begitu menyakitkan. Namun Gita tak habis pikir dengan apa yang dilakukan Rian. Dekapan Cinta, bab 17, by Shadilay. Keesokan harinya, wah, udah pagi aja. Aku masih lelah, ujar Gita. Ah, hari ini adalah hari promosi. Aku harus semangat, apalagi ada Pak Levi. Entah kenapa semenjak dia dekat denganku, hariku terasa menyenangkan. Aura direktur memang berbeda, luar biasa sekali. Apalagi kalau sudah tersenyum dengan tatapan lembutnya. Ah, bikin hatiku berdebar-debar terus. Nada bicaranya yang lantang, namun tetap sopan dan berwibawa. Tetapi berbeda jika bicara berdua saja denganku. Aku sangat tahu benar perbedaannya. Sungguh lelaki yang baik dan lembut. Bahkan Rian pun tidak ada apa-apanya kalau mau dibandingkan dengan Levi. Mereka adalah dua orang yang berbeda sifat. Kapan aku akan berhenti memikirkannya? Aku harus segera mandi agar tidak telat. Tidak lucu kalau direktur datang ke kantor duluan. Aku sudah rapi dan alat bantu promosi sudah aku masukkan tas. Mari kita berangkat sekarang. Tak 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 tak. Suara sepatu Gita saat menuruni tangga tempat ia menginap. Dari bawah Levi sudah melihatnya. Namun Gita belum menyadarinya. Levi tersenyum melihat wanitanya itu. Levi sangat merindukannya. Walau hanya sebentar saja tak bertemu. Apalagi hari ini, Gita tampak cantik. Dengan balutan gaun biru dan rok hitam di bawah lututnya. Makin menambah pesonanya. Rambut yang terurai panjang dengan jepit kecil di poninya yang indah membuat wajahnya yang cantik makin terpancar. Setelah sampai di bawah dan keluar pagar, tak tak tak, klang, bunyi pintu pagar. Dilihatnya Levi sudah menunggu, berdiri di depan mobilnya. Ah, direktur, ucap Gita kaget. Sejak kapan ada di sini? Tanya Gita. Belum lama. Saya sengaja ingin menunggumu. Seharusnya tidak perlu menunggu aku. Aku tidak perlu juga dijemput seperti ini.
Aku bisa jalan ke sana sendiri, ujar Gita. Aku yang mau menjemput kamu. Kamu gak perlu merasa tidak enak seperti itu. Aku senang bisa jemput kamu. Setiap hari pun tak masalah, ujar Levi. Sepertinya tidak perlu. Aku bisa naik bus. Ayo naiklah, ucap Levi. Terima kasih, sambil sedikit tertunduk. Namun ia juga merasa senang. Gita, kamu cantik sekali hari ini, ujar Levi. Gita merasa malu dengan pujian Levi. Ah, Le, aku jadi malu. Jangan memujiku seperti itu. Aku tak seperti yang kamu lihat, ucap Gita. Dan makin membuat hatinya berbunga-bunga. Levi pun tersenyum melihat Gita salah tingkah. Dan lagi ia memainkan bibir merah mudanya itu. Dan Levi sangat tidak suka melihatnya, karena itu sangat menggodanya. Gita merasa kaget apa yang Levi ucapkan. Gita masih belum sadar apa yang dimaksud Levi. Dari pandangan mereka masih saling bertemu. Kamu membuatku merasakan tegangan yang luar biasa, ujar Levi. Gita hanya tertunduk malu. Gita pun berkata, Le, nanti kita terlambat. Oh iya benar, kamu yang bikin panas pagi hari ini. Lain kali jangan pancing aku dengan permainanmu itu, ucap Levi gugup. Apalagi di depan laki-laki lain, tegasnya. Pak, tangannya gak mau dilepas, ujar Gita. Makin membuat Levi berdetak cepat jantungnya. Akhirnya dilepaskan tangan Gita. Ayo kita berangkat, ujar Levi malu. Gita hanya menundukkan kepalanya, karena ia pun sangat deg-degan. Sekaligus tak menyangka akan terjadi hal seperti tadi itu. Begini saja sungguh sangat mendebarkan dalam hati Gita. Levi pun menarik napasnya dalam-dalam dan mulai melajukan mobilnya menuju kantor. Tiba-tiba tak sengaja di tengah perjalanan, mata Levi tertuju kepada dua orang yang tak asing, Hana dan Rian. Sedang apa mereka? Ucapnya lirih. Dilihatnya Gita masih tertunduk malu akan hal tadi. Jangan sampai Gita melihatnya, ujar Levi. Sepertinya memang mereka ada hubungan. Kalau tidak, mana mungkin mereka sering pergi bersama seperti ini. Tapi Levi bersyukur akan hal itu, karena Gita sudah lepas dari Rian. Tanpa dia harus merebut Gita dari Rian. Aku tak ingin Gita tahu ada mereka di sini, ucapnya. Segera ia melajukan mobilnya agak cepat. Levi tak tahu sebenarnya Gita sudah terlebih dahulu bertemu mereka. Levi tak ingin Gita terluka lagi melihatnya. Levi tahu pasti Gita akan merasa sakit. Walau mereka sudah tak ada hubungan lagi, namun pengkhianatan Rian sangat melukai hatinya. Gita, kamu kenapa dari tadi menunduk saja? Kamu tidak ingin melihat di sekelilingmu? Indah sekali kota kecil ini, sehingga banyak para pasangan yang datang kemari. Benarkah? Ujar Gita pelan. Ya, sepertinya tempat ini memang cocok bagi para pasangan untuk liburan. Bukankah kamu juga suka tempat ini? Tanya Levi. Iya, aku suka tempat ini, nyaman sekali. Banyak kejadian yang tak terlupakan. Apakah kamu masih mengingat kejadian itu? Kalau dibilang masih, tentu saja masih. Aku tak dapat melupakannya, ujar Gita. Namun, aku akan menghapus kenangan pahit itu. Baiklah, maaf jika pertanyaanku membuatmu mengingat akan kenangan yang tidak ingin kamu ingat lagi. Tidak apa-apa, jangan merasa bersalah, goda Gita tersenyum. Kamu jangan seperti itu.
aku sedang menyetir, ujar Levi. Memangnya ada apa? Ada yang salah denganku? Senyumanmu yang terlalu manis untuk aku lihat, ucap Levi. Dekapan Cinta, bab 18, by Shadilay. Akhirnya mereka sampai juga di kantor, dan mereka masih merasa malu satu sama lainnya, dan terlihat canggung sekali saat turun dari mobil. Mereka pun disapa oleh pegawai di sana. Pagi Pak, Bu, ucapnya hormat. Pagi juga, mereka menjawab bersamaan. Mereka terlihat kompak sekali dan saling memandang setelahnya. Pagi Pak Manajer, sapa Gita. Pagi juga Bu Gita, Pak Direktur. Pagi, ucap Levi singkat dan agak kaku, namun tidak menghilangkan karisma dan wibawanya. Dilihatnya oleh Gita dan ia tersenyum. Levi menoleh ke arah Gita. Ia mengernyitkan dahinya, berkata pelan, "Ada apa?" tanyanya. Namun Gita tidak menimpalinya. Baiklah, kita bahas dulu apa yang akan kita promosikan hari ini, dan apa yang akan kita lakukan. Dan mereka semua mulai rapat sebentar. Setelah selesai rapat, mereka langsung ke lokasi promosi. Mereka sibuk menata dan menghias dekorasi, agar tampak menarik pengunjung. Nah, sudah kelar semuanya. Ayo kita mulai acaranya ya, ujar Gita. Levi tersenyum melihat Gita sangat semangat. Kamu jangan terlalu lelah ya, ujar Levi. Ah, aku tidak lelah. Aku baik-baik saja. Kamu jangan khawatir akan hal itu. Soalnya, nanti kalau kamu lelah, aku tidak tega melihatnya. Enggak, Pak. Ini adalah pekerjaanku dan tugasku. Jadi aku harus bertanggung jawab akan hal ini. Aku harus buat acara ini sukses. Baiklah, ayo kita bekerja sama, ujar Levi. Ayo, semangat. Kita memberikan semangat untuk mereka berdua. Indi, kamu nanti bagian yang menawarkan. Nanti aku yang akan melayani pengunjung. Baik, Bu, ujar Indi yang ikut dalam kegiatan promosi itu. Aku bagiannya apa? Tanya Levi. Bapak mengawasi kami saja ya. Tidak bisa, ujar Levi. Aku akan ikut dalam acara ini. Aku akan membantumu melayani pengunjung. Jangan, ujar Indi. Direktur mengawasi kami saja. Saya tidak bisa hanya diam saja di sini, hanya mengawasi kalian melakukan promosi. Saya akan ikut membantu sukseskan acara ini, ujarnya sambil melirik Gita. Apakah direktur tidak masalah ikut promosi? Tidak masalah, memangnya kenapa? Tanyanya. Aku juga harus membuat acara ini sukses, karena ini adalah perusahaanku kan. Jadi aku juga harus bekerja keras. Ini demi cabang perusahaanku, ujarnya menekankan kata-katanya. Gita hanya menganggukkan kepalanya. Direktur, silakan berdiri bersama saya. Mereka berdua tampak sudah seperti pasangan manekin. Semua orang yang lewat melihat mereka, apalagi Levi yang begitu menawan. Semua mata tertuju padanya. Wah, tampan sekali dia, ujar pengunjung. Ada yang mencubitnya, memeluknya, dan berfoto. Itu membuat Gita merasa cemburu. Namun, ia senang karena acara itu bisa sukses karenanya juga. Levi sangat ramah melayani pengunjung. Dan sesekali Levi bertanya pada Gita, lihatlah, mereka memelukku, mencubitku. Apakah kamu tidak cemburu? Goda Levi. Ah, kenapa aku harus cemburu? Ujarnya. Justru lebih bagus dong, biar sukses acara kita. Namun terlihat sedikit agak cemas dalam hati Gita. Levi menyadari jika Gita merasa tak nyaman. Lantas didekatinya Gita oleh Levi. Dia memang menarik siapapun orangnya. Pasti akan terpikat olehnya.
ujar Gita dalam hati. Levi hanya tersenyum dan memegang tangan Gita sebentar saja. Itu ia lakukan agar Gita merasa tenang dan tidak khawatir. Gita merasa tak enak dilihat Indi. Namun Indi yang melihatnya hanya diam saja. Mungkin dia berpikir ada sesuatu antara mereka. Belumlah Gita bicara, ada pengunjung yang bertanya. Dan itu segera Levi melepaskan tangan Gita. Gita yang merasa agak gugup sekaligus berdebar, merasa malu dengan Indi. "Tampan, berapa ini harga bajunya?" tanya pengunjung. Cewek-cewek cantik itu mulai menggoda Levi. "Harganya terjangkau karena lagi promosi. Brand kami dikenal dengan kualitasnya yang bagus dan bahan-bahan yang digunakan kualitas tinggi. Harga terjangkau, cocok untuk semua kalangan," ujar Levi semangat memberikan penjelasan pada para pengunjung yang datang. Gita kembali melayani pengunjung yang lain. Namun yang datang kepadanya adalah pelanggan cowok-cowok dan sekali ibu-ibu juga ia layani. Berbeda dengan Levi, ia selalu dikerumuni oleh cewek cantik dan tante-tante seksi. Gita hanya menghela nafas panjang. Dia berpikir begini resikonya andai dia memiliki kekasih yang tampan dan mempesona. Hari itu baru berjalan 2 jam saja. Promosi yang mereka lakukan, namun sudah banyak yang terjual. Mereka pun senang, akhirnya sukses promosi mereka. Menjelang mereka akan berkemas, tiba-tiba Rian dan Hana melihat mereka. Hana merasa kesal karena Levi bersama dengan Gita. "Apa wanita itu alasan Levi memutuskan membatalkan pertunangan kami?" ujarnya dalam hati. Namun ia tak bisa mendekati Levi karena sedang bersama Rian. Rian pun begitu, ia tak dapat menemui Gita. Dan itu pun merasa kesal. Ada lelaki lain di sampingnya. Dan melihat mereka tertawa bahagia. Rian semakin menyesal telah berbuat begitu. Hana belum tahu jika Rian adalah mantan Gita. Begitupun Rian tidak tahu jika Levi adalah tunangannya Hana. Dia hanya tahu jika Hana sudah bertunangan. Namun keduanya memutuskan untuk pergi dari sana. Belum sempat Levi beranjak di tempat itu, Levi dan Gita tak sengaja melihat mereka berdua. Melihat itu, Levi langsung memeluk Gita. Dan Gita merasa kaget akan hal itu. Dia hanya terdiam dalam pelukan Levi yang hangat. Dekapan Cinta, bab 19, by Shadilay. Gita tidak bisa bergerak karena pelukan Levi kuat sekali. Dia hanya pasrah saja dalam pelukannya. Gita tanpa menyadarinya telah menikmati pelukan hangat dari Levi yang tiba-tiba saja. Itu tak disia-siakan Levi untuk menunjukkan rasa sayangnya pada Gita. Rian dan Hana justru merasa kesal menyaksikan kemesraan mereka. Mereka langsung pergi dari tempat itu. "Bisa dia bersikap mesra kepada wanita itu," ujar Hana dalam gumamannya. "Kepadaku tak pernah sekalipun dia bersikap manis seperti itu tadi." "Gita, apakah kamu senang?" tanya Levi. "Apa?" Gita tersentak dari lamunannya. "Aku tanya, apakah kamu senang aku peluk?" "Ah, iya, aku senang hangat sekali pelukanmu." Makin berdebar hati Gita. Levi pun merasakan hal yang sama. Semakin tak kuat Levi menahannya, dilepaskan pelukannya dari tubuh Gita. Levi pun mengalihkan pandangannya karena merasa malu. Begitupun Gita merasa tak enak dengan Indi. Namun Indi berpura-pura tak melihat hal itu. Mereka pun segera menyelesaikan beres-beres peralatan promosi tadi. Namun tampak binar bahagia di mata Levi. Ia cukup senang menunjukkan sikapnya. Tadi di hadapan Rian dan Hana, dan Gita masih merasakan kehangatan pelukan Levi. Setelah kelar beres-beresnya, mereka kembali ke kantor. Mereka pulang bersama, beserta Indi naik mobil Levi. Dan mereka tidak saling bicara. Sesekali Levi melirik ke arah Gita.
Namun Gita hanya tertunduk dan melihat ke samping ke arah kaca. Indi hanya bisa melihat gerak-gerik mereka dengan diam. Sesampainya di kantor, segera dilakukan pembahasan dari hasil promosi tersebut dan akan dilanjutkan promosi itu untuk tahap kedua. Dan mereka merasa puas sekali karena disambut baik oleh para pengunjung. Mereka semua bertepuk tangan. Tak lupa Levi memberikan apresiasi kepada Gita dan Indi. Berkat kerja keras mereka, terutama Gita, acaranya berjalan lancar dan sukses sesuai yang diharapkan. Sebelum mereka pulang ke kota, Levi mengadakan makan kecil-kecilan di dekat kantor sepulang kerja. "Kamu hebat, Gita," ujar manajer cabang. "Ah, tidak Pak, saya hanya berusaha sebaik-baiknya saja. Dan alhamdulillah semua berjalan sesuai rencana." "Kamu sudah baik, rendah hati lagi," ujarnya Levi. "Terima kasih manajer atas pujiannya." Levi hanya tersenyum mendengar pujian manajer tersebut. "Ayo kita bersulang untuk keberhasilan kita." Direktur dan Indi di acara promosi hari ini. "Kalian semua hebat dan saya sangat berterima kasih atas dukungan kalian. Semoga cabang ini semakin meningkat penjualannya di bulan-bulan berikutnya." Sedari tadi Levi hanya memperhatikan Gita. "Semakin manis dilihatnya," ujar Levi. Setelah selesai makan-makan merayakan keberhasilan mereka, Levi dan Gita segera pulang menuju kota. Dan tiba-tiba saja hujan turun dengan derasnya. Padahal 3 jam lagi mereka sampai kota. Namun Levi tak melanjutkan perjalanannya, karena ia takut terjadi sesuatu di saat hujan seperti ini. "Sepertinya kita harus istirahat, Gita," ujar Levi. "Ya, kita istirahat saja. Aku juga takut hujan seperti ini. Jalanannya pun masih sangat licin. Baik, kita lanjutkan saat hujannya sudah reda ya. Kita tunggu sekitar 15 menit dulu. Jika hujan berhenti, kita lanjutkan. Tapi, kalau masih hujan dan makin deras, kita harus menginap saja di sekitaran daerah sini," ujar Levi. "Iya, gak apa-apa, gimana baiknya saja," jawab Gita. Karena malam itu sudah menunjukkan jam 9 malam, dan semakin dingin, Gita merasa kedinginan, karena ia lupa membawa jaket saat ke sana. Levi yang menyadarinya langsung melepas jasnya dan dipakaikannya pada Gita. "Pakailah," ucap Levi. "Kamu pasti sangat kedinginan." "Bagaimana denganmu?" ujar Gita. "Kamu juga pasti merasa dingin sekali." "Tidak apa-apa. Aku bisa tahan sedikit. Aku lihat kamu mulai menggigil." Hujannya belum reda juga sedari tadi. Sudah lewat 30 menit, masih deras hujannya. "Lebih baik kita cari penginapan saja ya. Aku khawatir kamu semakin kedinginan." Kita menganggukkan kepalanya, tanda setuju. Sudah berkeliling, mereka belum menemukan penginapan. Sampai akhirnya mereka bertanya kepada penduduk sekitar, apakah ada tempat menginap semalam saja. Akhirnya mereka mendapatkan tempat menginap. Namun hanya 1 kamar saja. Hotel itu hanya satu-satunya di sana. Masih beruntung mereka dapat tempat. Mereka pun segera masuk ke kamar yang mereka sewa. Keadaannya lumayan nyaman daripada tak dapat tempat menginap. Langsung diselimutilah badan Gita yang sedari tadi agak menggigil kedinginan. Levi duduk di sampingnya dan dipeluknya Gita agar mendapatkan kehangatan. Gita juga kelelahan karena dia beberapa hari sebelumnya bekerja keras demi promosi tersebut. Pelukan yang Levi berikan membuat Gita nyaman, dan itu membuat suasana menjadi hangat. Semakin berdetak kencang jantung Gita dibuatnya. "Apakah kamu merasa lebih hangat sekarang?" tanya Levi. "Iya, terima kasih," ucap Gita. Dibelainya rambut panjang Gita yang terurai, dan itu semakin membuat berseri hati Gita. "Gita," ucap Levi. "Iya," jawab Gita. "Kamu cantik," ucap Levi lagi.
sambil memandang Levi. Yang memang sedari tadi Levi sudah memandangi wajah kita. Semakin terasa dekat mereka. Tak tahan dilihatnya bibir kita yang sangat menggoda. Pelukan Levi dirasa semakin erat dan kita tak dapat berbuat banyak. Saat Levi mendekatkan, tiba-tiba kita menyadarinya. "Ada apa?" ujar Levi sangat terkejut. "Apa kamu merasa tak nyaman?" "Bukan begitu," ujar kita. "Lantas kenapa kamu menghindarinya?" "Aku cuma merasa belum siap saja." "Kenapa? Apa kamu tidak yakin denganku?" ucap Levi. Bukan masalah itu. Aku yakin denganmu." "Lalu, bolehkah aku menciummu?" tanya Levi minta izin kita. "Jika kamu tidak menginginkannya, tidak apa-apa," ujar Levi. "Aku akan tunggu kamu siap saja," ujarnya agak kecewa. Dekapan Cinta, bab 20, baca Dilay. Setelah kita menghindari ciuman dari Levi, sebenarnya kita juga tak dapat menahan perasaannya lagi yang dia tahan sebelumnya. Dan saat Levi mulai menyerah karena kita tak siap saat itu, kita tanpa malu langsung mencium Levi duluan. Dan itu membuat Levi merasa senang. "Apakah ini sudah cukup?" ujar kita sambil memandang wajah Levi. Levi tersenyum dan berkata, "Terima kasih, ini sudah cukup," ucapnya. "Aku akan tidur di sofa, kamu tidur di kasur saja." Levi berjalan menuju sofa yang ada di dekat tempat tidur itu. "Apakah kamu bisa nyaman tidur di sofa itu?" tanya kita. "Ya, lumayan, buat semalam saja." "Apakah kamu ingin tidur di sisiku?" ujar kita. "Tidak, aku tidur di sini saja," ucap Levi. Akhirnya mereka tidur. Wah, sudah pagi. Segarnya. Direktur belum bangun rupanya. Apakah dia nyaman tidur di sana? Aku akan mandi duluan saja. Kasihan direktur. Sepertinya ia tampak tak nyaman dan kelelahan. Kita mengejutkan Levi dengan membangunkannya. Levi terkejut mendengar dan disentuh Gita, hingga tak sengaja menarik Gita dalam pelukannya. "Posisi apa ini?" ujar Gita dalam hati. Mereka pun saling bertatapan sejenak, hingga akhirnya Gita beranjak bangun. Segera Levi melepaskan pelukannya. "Maaf, tidak sengaja," ujar Levi gugup. "Ah, iya, gak apa-apa," jawab Gita malu. "Segeralah Bapak mandi," ujar Gita. "Oh iya, apakah kamu sudah mandi?" tanya Levi. "Sudah, dan aku sudah siap berkemas." "Baik, aku akan mandi dulu sebentar." "Jangan lama Pak, nanti kita telat." "Kamu lupa ya, aku ini direkturnya," ujar Levi. "Iya, tapi tidak enak kalau terlambat." "Tidak apa-apa, kali ini saja, lagi pula kan semalam ada kendalanya. Kita sarapan dulu sebelum berangkat. Kita cari yang di sekitaran sini saja." "Apakah tadi malam tidurnya nyenyak?" tanya kita. "Sebenarnya sakit semua badanku, tidak nyaman, tapi mau gimana lagi? Daripada kita tidur di luar, setidaknya kita tidak kedinginan. Coba semalam terima tawaranku buat tidur bersama di kasur," ujar Gita. "Mau jadi apa kamu nanti?" ujar Levi tersenyum. Gita pun akhirnya menyudahi obrolan masalah itu. "Kenapa kamu diam? Kamu takut ya? Aku bukan binatang buas yang asal menerkam mangsanya." Levi sambil tersenyum menyeringai. "Aku tidak bilang begitu," ujar Gita. Sesampainya di kantor, karena mereka langsung pergi ke kantor, jadi mereka datang bersama, dan itu mengejutkan Rina. Karena Levi tidak mau duluan masuk, akhirnya mereka berjalan dari parkiran bersama. Rina yang melihatnya pura-pura tidak melihat. Sesampainya di dalam ruangan, Rina langsung menanyakan perihal itu.
Wah, sejak kapan kalian akrab? Jangan-jangan kalian datang bersama ya? Tanyanya lagi. Hus, diam, ujar Gita pelan. Nanti aku jelaskan padamu, sambil meraih kursinya dan langsung duduk. Dilihatnya Levi yang terlihat semeringah. Rina makin curiga, pasti ada terjadi sesuatu. Gi, ada apa antara kalian? Kok sepertinya ada yang mencurigakan? Mencurigakan apa, Rin? Elak Gita. Kamu sudah jadian ya sama direktur? Tidak, ujar Gita agak sedikit keras suaranya. Maaf. Aduh, kan aku jadi pusat perhatian karyawan yang lain. Makanya, jangan teriak kamunya. Hehehe. Rina tertawa puas, tapi ditahannya. Ya udah, nanti jam istirahat aku ceritakan. Benar ya? Oke. Rina senang mendengarnya. Seorang direktur, ada apa-apa sama karyawan. Luar biasa sekali, gumam Rina. Rina, jangan keras-keras. Itu tidak benar. Kita masih berusaha membela diri. Sudahlah, kita bekerja saja, biar cepat kelar. Nanti Bu Irma ngoceh kalau nggak kelar. Sebentar saja kita menoleh ke ruangan Levi. Ternyata Levi sedari tadi melihat ke arah kita. Dan kita memberi kode minta maaf. Justru Levi memberi kode lambang cinta. Aduh, salah maksud direktur ini, ujar kita. Makin stres takut dibuat olehnya. Direktur bucin juga ternyata, gumamnya. Sudah waktunya jam istirahat. Dan inilah yang ditunggu-tunggu Rina. Rin, ayo kita makan siang, ajak kita. Let's go baby, Rina girang. Aku ditraktir ya, ucap Rina. Mana bisa, kamu harusnya yang traktir aku. Uangku berkurang buat biaya di sana kemarin. Aku belum klaim untuk uang transportasinya. Apakah kalian akan makan siang? Tanya Levi. Iya pak, ujar Rina. Apakah boleh saya ikut kalian? Tanyanya. Dan itu makin membuat kita kaget. Rina bengong saja mendengarnya. Bapak nggak salah mau ikut makan dengan kami, ujar Rina. Iya, apakah saya diizinkan gabung kalian? Gimana Gita? Tanya Rina. Silakan jika direktur mau ikut bergabung dengan kami, ujar Gita. Terima kasih, ucap Levi. Ayo kita makan di kafe itu. Aku yang akan traktir, ujar Levi. Tidak perlu, ucap Gita, merasa gak enak. Yang benar pak, kami ditraktir, tanya Rina. Iya, kalian pesan apa saja? Wah, terima kasih direktur. Jadi gak enak, ujar Rina tersenyum. Kamu tidak masalah kan Gita? Tanya Levi. Karena sedari tadi dia merasa canggung. Karena takut membuat Rina makin curiga. Makanannya enak banget ya di sini, apalagi dapat gratisan, ujar Rina. Hus, kita memberi kode pada Rina. Kenapa? Kamu dari tadi diam saja. Gak ngobrol. Kamu malu ya ada direktur. Kayaknya direktur suka juga sama kamu Gi, kodanya. Jangan keras-keras, nanti orangnya dengar, ujar kita. Saya permisi duluan ya, ujar Levi. Sudah saya bayar ini semua. Terima kasih pak, ujar Rina. Iya, sama-sama. Terima kasih juga sudah diizinkan gabung kalian makan siang. Gita, saya duluan ya, sambil tersenyum. Iya pak, terima kasih traktirannya. Ah, nggak masalah, bukan cuma sekali. Kan aku traktir kamu, bisiknya. Ngomong apa direktur tadi, Gi? Kamu cantik, ujar Gita tersenyum.